setelah kasus Pak RT, maka di Gresik seorang ibu, ya, saya lihat videonya ya, yang juga sempat saya share di TikTok saya ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, viral ya, setelah kasus Pak RT, maka di Gresik seorang ibu, ya, saya lihat videonya ya, yang juga sempat saya share di TikTok saya ya. Ternyata katanya ya, itu guru, ya, guru loh ya, berteriak, berhenti, jangan nyanyi-nyanyi. Jadi nggak mau mendengarkan orang nyanyi-nyanyi, ya. Apa alasannya? Dia tanyakan pada ibu itu. Ya. Kalau menyanyi, saudara, saya pikir kalau di rumah, kumpulan rumah tangga atau sel group itu, saya rasa nggak terlalu ribut, ya. Dan juga ada waktu-waktu khusus, ya. Tidak selalu tiap hari, ya. Dan itu adalah bagian daripada liturgi. Ya. Ada waktunya paling mungkin total akumulasi sekitar 10 menit lah, ya. Kalau sampai, biasanya satu lagu doang, ya 5 menit. Apa alasan ibu itu melarang untuk menyanyi? Tanya dia. Ya. Tapi saat ini saya ingin membacakan ayat firman Tuhan kepada kita supaya iman kita kuat, saudara. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang ditulis di Alkitab itu pasti digenapi dan ada tuntunan bagi orang yang percaya. Matius 10 ayat 16 dan seterusnya, judulnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Saya akan langsung membacakan di ayat 22 saja, saudara ya. Saudara bisa baca dari ayat 16 ya. Kita lihat di ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini adalah kalimat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ke 70 murid pada saat Yesus mengutus mereka. Ketika mereka masuk di dalam sebuah kota, ya, Yesus berpesan kepada murid-murid ini apa yang akan terjadi. Tuhan sudah mengetahui, saudara. Dan bukan cuma kepada 70 murid, sampai kepada kita sekarang ini, ya. Alkitab berkata bahwa memang kita pengikut Yesus. Yesus sedang memperingatkan, kamu akan dibenci karena nama Yesus. Ya. Mereka tidak senang mendengarkan nama Yesus, saudara. Dan kita percaya bahwa di dalam perikop ini, saudara, bagaimana Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Jadi Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya, saya utus, ya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah, ya, seri AA, ya, domba, saudara. Bayangkan ya, domba itu tidak hebat dalam berkelahi. Domba hanya jadi sasaran mangsa untuk serigala. Tetapi kita harus cerdik seperti ular, kata Tuhan Yesus, dan tulus seperti merpati. Saya percaya ketika Yesus berkata demikian, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Di dalam nats ini, Yesus berkata, jangan takut, ya, apapun yang terjadi, karena roh yang akan memberikan kemampuan kepada kamu, dia akan berkata-kata. Berarti ada jaminan, ada penyertaan Tuhan, sekalipun terlihat bahwa domba itu lemah di antara serigala. Ini kata Alkitab. Tetapi ada penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya.
Dan kita lihat sekarang yang terjadi terus menerus. Tetapi kita tetap mengasihi mereka, kita tetap berdoa untuk mereka, saudara. Karena kalau kita membenci mereka, memusuhi mereka, apakah bedanya kita dengan mereka? Ya, supaya orang bisa melihat perbedaannya. Kita lagi ibadah tiba-tiba diganggui. Kalau orang lain ibadah lalu kita ganggui, saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Tetapi kalau kita kan masih mendoakan. Jadi gimana kalau dilaporkan atau diproses hukum? Ya itu bagian daripada proses yang ada di negara kita. Tetapi dalam artian kita tidak ikut-ikutan untuk membalas. Misalnya kita diganggu dalam beribadah, kemudian kita juga mengganggu balik. Tidak seperti itu. Kita tetap mengasihi mereka. Sikap hati kita terhadap mereka tetap mengasihi, mengampuni. Tetapi proses itu karena ada yang dilanggar, ya, di undang-undang kita di Indonesia, maka proses itu harus tetap berjalan. Itu maksudnya. Tidak serta-merta kita dilarang, ada yang rusak, dibiarkan, kita ampuni. Tidak seperti itu, saudara. Pengampunan itu berbicara masalah kondisi hati kita, sikap hati kita. Tetapi ranah hukum tetap berjalan. Itulah maksudnya. Ya. Jadi saudara, kita tetap doakan mereka. Karena saya percaya, ketika mereka berbuat jahat kepada kita dan kita berdoa, mungkin saya nggak tahu bagaimana perasaan mereka. Tapi itu yang harus kita lakukan. Kita tetap berdoa bagi mereka. Ya. Karena itu saudara, tanpa kita sia-siakan waktu, mari kita berdoa untuk mereka bersama-sama dari channel ini. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama umat-umat-Mu di media sosial bersatu berdoa untuk mereka yang telah melakukan hal-hal yang tidak baik, kepada umat-umat-Mu, kepada mereka yang melakukan ibadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan Yesus bertindak bagi mereka. Yang terbaik Tuhan lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, yang terbaik Tuhan lakukan bagi mereka. Dan kerinduan kami, Tuhan, lihat Roh Kudus menjamah mereka, sehingga mereka pun menerima anugerah keselamatan. Diberkati Pak RT, diberkati para pendidik yang melakukan hal yang tidak baik, yang menghalangi umat-Mu dalam beribadah, bahkan mereka yang ada di hati kecil mereka, kebencian terhadap umat-umat-Mu, siapapun itu Tuhan. Mungkin termasuk ada pejabat di dalamnya, eksekutif Tuhan. Saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan menjamah hati mereka. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus. Kami meminta pembelaan-Mu Tuhan di bangsa ini bagi umat-umat. Kami percaya Tuhan sanggup. Engkau berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, berkuasa di surga dan di bumi. Dan kami minta biarlah kekuasaan-Mu di bumi Indonesia nyata bagi umat-Mu, sehingga orang melihat kemuliaan Kristus. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Amin.